Halo, udah selamat malam semuanya. Selamat datang di channel gue Fikri Steven dan bersama gue Fikri. Oke, ketemu lagi bareng gue Fikri di channel gue Fikri TV. Tentunya di edisi horor ya. Sebelumnya gue mohon maaf gitu ya, gue baru bisa upload sekarang karena kebetulan gue sedang libur. Pas kemarin gue sedang libur 2 bulan. Yang pertama ya libur Ramadan dan Lebaran gitu cuy. Karena biasanya gue kalau Ramadan itu gue pasti kepengenan gue libur dulu gitu cuy. Sebelumnya gue mau mengucapkan minal aizin wa faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf kepada kalian semua misalkan gue ada salah-salah kata, ucapan atau perilaku yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Langsung aja ke inti videonya ya. Jadi di video kali ini gue bakal membahas Five of Horror, dan Five of Horror di sini adalah 5 benda yang konon katanya bisa menjadi tempat mendiamnya makhluk gaib. Dan berikut adalah 5 benda tersebut. 5. Lukisan. Oke, di posisi 5 ada lukisan. Lukisan itu bukan hanya sekedar memiliki karya seni yang tinggi dan termasuk karya seni murni dan lain sebagainya yang berbau seni, melainkan di balik itu semua ada sisi mistisnya ternyata cuy. Di balik lukisan yang indah ternyata ada cerita misteri di baliknya. Dan konon katanya lukisan juga bisa menjadi tempat menghuninya makhluk-makhluk gaib. Dan gue ada beberapa contoh yang mungkin bisa menjadi referensi kalau yang bisa membuktikan bahwa lukisan juga bisa ditempati oleh makhluk gaib. Contohnya adalah lukisan ini, lukisan Oi Hanlin. Oi Hanlin itu adalah orang yang paling terkaya di Asia Tenggara pada masa abad ke-19 cuy. Dan beliau itu lahir di Semarang. Dan singkat cerita, setelah setelah dia meninggal gitu, lukisan Oi Hanlin ini sekarang dipajang di sebuah hotel di daerah Malang yang nama hotelnya itu adalah The Sugar Baron. Di hotel tersebutlah lukisan ini dipajang. Dan konon katanya bagi orang yang berani menatap mata si lukisan ini, katanya itu bakal diikuti oleh hantu tersebut. Untuk kepastiannya, who knows? Siapa yang tahu? Lalu berikutnya ada lukisan Pogo the Clown. Pogo the Clown ini adalah lukisan sebuah badut. Jadi ceritanya adalah yang seorang bernama John ini adalah seorang badut anak-anak gitu cuy. Dan si badut ini tuh dia tuh telah membunuh anak-anak dan remaja pria lebih dari 30 orang. Dan jika cerita di akhirnya pun dipenjara dan akan dihukum mati. Nah, sambil menunggu dia akan dihukum mati, dia melukis dirinya sendiri dan dengan berpakaian badut gitu cuy. Dan akhirnya dia pun mati karena dihukum mati gitu cuy. Sampai akhirnya polisi di penjara tersebut pun akhirnya melelang karya-karyanya dia. Dan akhirnya ada juga yang membeli, itu adalah dari sanak keluarga dia sendiri. Dan si sanak keluarga sendiri itu dia membeli untuk dibakar gitu cuy. Dia beli karyanya si John itu untuk dibakar. Katanya itu agar si John itu terbakar juga ikut terbakar di api neraka gitu cuy. Katanya gitu cuy. Pastinya sih gua nggak tahu sih kalau misalkan yang konon katanya itu bisa benar-benar ada hantunya, itu gua nggak tahu pasti, tapi menurut kisah cerita sih seperti itu gitu cuy. Dan satu lagi nih cuy, yaitu adalah Nyi Roro Kidul. Lu pasti udah familiar banget dengan lukisan-lukisan berbagai macam lukisan Nyi Roro Kidul, sampai ada hotel lah cuy di Pelabuhan Ratu. Di sana ada sebuah lukisan Nyi Roro Kidul yang besar, dan katanya juga Nyi Roro Kidul itu sering datang ke kamar tersebut gitu cuy, dan tinggal di sana gitu cuy katanya. Gue juga kurang tahu pasti. Dan si pihak hotel pun mengizinkan untuk tamunya untuk uji nyali sana.
Mungkin kalau gue punya kesempatan atau gue lagi ada ongkos nih ya, gue mau nyoba nih uji nyali di Sukabumi di hotel tersebut itu cuy. Siapa tahu gue bisa bertemu sang ratu pantai selatan. Keempat, cermin. Oke, yang keempat ada cermin. Cermin itu juga katanya juga bisa menjadi tempat dihuninya makhluk gaib, tempat menghuninya makhluk gaib. Selain untuk tempat kita berkaca gitu kan, merapikan penampilan kita, ternyata cermin juga bisa dijadikan tempat menghuninya makhluk gaib. Dan yang pernah gue ceritain juga di video sebelumnya, karena memang cermin juga bisa menjadikan media untuk menjembatani untuk kita yang ingin berkomunikasi dengan makhluk gaib, yaitu adalah sebuah permainan yang bernama Bloody Mary. Dan video sebelumnya gua udah pernah ngebahas tentang Bloody Mary. Lu bisa cek aja videonya di link di pojok kanan atas ada linknya situ. Lu bisa nyukuk aja, lu bisa cek aja video di situ. Kalau begitu kan berarti tidak menutup kemungkinan juga kalau hantu juga bisa berdiam di cermin. Dan ada satu kisah juga nih, satu kisah yang gua baca di artikel. Ada seorang dua pria bernama Joseph dan Sotiris. Dua orang ini adalah orang yang memiliki dia menemukan sebuah cermin kuno. Jadi dia menemukan cermin kuno yang terbuang gitu cuy. Dan pada akhirnya mereka pun membawanya ke apartemen mereka berdua gitu cuy. Akhirnya mereka pajang di sana gitu cuy. Nah, setelah mereka membawanya, mulailah terjadi hal-hal aneh di apartemen mereka itu. Setiap malam mereka berdua tuh sering mendapatkan hal aneh gitu cuy. Pada saat tidur biasanya mereka tuh badan tuh tiba-tiba terasa panas, lalu badan tiba-tiba luka-luka dan ada yang nusuk-nusuk lah gitu cuy. Nah, menurut Joseph dia berkata bahwa katanya dia selama di sana tuh pas dia tidur ya, dia nggak pernah tidak pernah memanjangkan kuku katanya. Terus dia juga tidak pernah menyimpan benda-benda tajam di kasurnya gitu cuy. Makanya mereka berdua aneh gitu, kenapa saat mereka tidur kok tahu-tahu pada luka-luka, pada panas gitu. Mereka bertanya-tanya gitu. Dan bahkan menurut kesaksian Joseph, dia sering sekali melihat bayangan hitam sekelibat yang suka lolang di apartemennya cuy. Padahal sebelumnya itu tidak pernah terjadi gitu cuy. Nah, lalu mereka mulai merasa mereka berdua mulai notice hal-hal tersebut tuh terjadi setelah cermin itu dibawa. Dan pada akhirnya mereka berdua tuh memutuskan untuk mengecat ulang si cermin tersebut, yang untuk diharapkan agar bisa si cermin itu jadi gak terlalu creepy gitu cuy. Makanya dicat ulang, siapa tahu gak ada hal-hal mistis lagi, melainkan hantu yang ada di cermin tersebut malah makin menjadi-jadi cuy. Dan wah shit, fuck lah. Gue baca artikel juga emang agak ngeri sih. Jadi mereka makin diganggu gitu cuy. Mereka jadi jadi sering banget terganggu dengan gangguan makhluk halus yang ada di cermin tersebut gitu cuy. Pada akhirnya mereka udah gak kuat nih cuy, udahlah akhirnya mereka memutuskan untuk menjual di eBay gitu cuy. Siapa tahu ada orang yang yang kasarnya yang lebih membutuhkan dalam tanda kutip, yaitu adalah orang-orang yang emang benar-benar mengerti ilmu supernatural. Makanya mereka menjual saja di online shop gitu. Dan menurut gue ini kayaknya kalau cermin juga ngeri sih cuy. Cermin kalau menurut gue itu emang fuck lah, ngeri banget. Apalagi kalau misalkan lu taruh kursi itu di depan cermin dan siapa tahu aja lu ketemu kuntilanak. Ketiga, Gucci. Oke, yang ketiga ada Gucci. Gucci juga konon katanya bisa menjadi tempat tinggal makhluk gaib. Biasanya itu adalah Gucci kuno peninggalan dari Tiongkok, ya lebih tepatnya Chinese gitu cuy. Jadi sesuai artikel yang gue baca, bahwa katanya adalah Gucci kuno itu kadang memiliki cerita mistis dalamnya gitu cuy. Kadang tiap Gucci itu memiliki hantu yang berbeda-beda gitu cuy. Gucci ini kadang hantunya ini, Gucci ini kadang hantunya ini, ya itu sih menurut yang gua baca gitu ya. Mungkin lu juga bisa nanti lu search di Google gitu mengenai misteri-misteri atau hal-hal apa saja di balik
keindahan Gucci yang ya sebenarnya itu dibuat untuk perhiasan rumah gitu kan, aksesoris rumah. Namun ternyata di balik keindahan Gucci terdapat cerita mistis dalamnya. Jadi misalkan lu di rumah punya Gucci kuno, itu misalkan milik bokap lu atau nyokap lu gitu cuy, mungkin lu harus lebih berhati-hati cuy menurut gua, karena siapa tahu aja Gucci yang ada di rumah lu itu ada penunggunya. Who knows? Kedua, patung. Oke, yang kedua ada patung. Jadi mitos yang gue baca gitu, katanya patung juga bisa menjadi tempat tinggal para hantu, para makhluk gaib. Patung-patung juga sebenarnya sebuah karya seni, yaitu seni pahat, seni ukir dan lagi macamnya. Dan patungnya juga ternyata dibalik keindahannya lagi. Ya lagi-lagi tuh tentang keindahan gitu cuy. Ternyata gak semua yang indah itu selalu indah. Ternyata di balik itu seperti ada sebuah kebusukan, ada hal-hal yang negatifnya juga dari keindahan. Oke, jadi patung juga itu ternyata memiliki hal mistis gitu cuy. Bahkan ada sebuah kisah juga, kisah mengenai patung berhantu. Dulu ada seorang anak kecil yang bernama Grace Whitson, anak dari Wes dan Margaret. Nah, si anak ini itu adalah anak yang ceria, gembira gitu sih. Pada akhirnya si Grace kecil ini akhirnya harus divonis oleh dokter terkena penyakit paru-paru dan akhirnya yang beranggut jiwanya dan akhirnya dia meninggal. Oh ya, si Grace ini lu tuh lahir pada tahun 1889. Oke. Dia meninggal dan ibunya Margaret itu sangat benar-benar terpukul atas kepergian anaknya yang meninggal dan akhirnya sudahlah dikuburkan gitu cuy. Nah, selama kepeninggalan anaknya, Margaret tuh masih sering mendengar suara cekikan anaknya, ketawa-ketiwi anaknya, suara anaknya bermain, dan itu sangat mengganggu orang tuanya, sampai akhirnya orang tua pun pindah dari rumah lamanya gitu cuy. Dan singkat cerita sampai sekarang itu si kuburan si Grace ini sampai dibuat sebuah patung di makamnya. Itu adalah sebuah, katanya sih buat bentuk sebuah penghormatan pada si bocah, pada si Little Grace ini. Dan si makam itu dijadikan kayak tempat wisata ziarah gitu cuy. Jadi banyak sekali wisatawan yang datang untuk berziarah ke Grace Whitson itu. Nah, dan biasanya itu si pengunjung itu selalu kayak naro mainan gitu kan di makamnya kan. Kalau di kita kan bisa berziarah nih kasih kembang gitu kan di makamnya. Kalau ini ngasih mainan gitu cuy di si kuburan tersebut gitu cuy. Dan sinilah yang ngeri di sini itu cuy. Jadi menurut di beberapa kesaksian para pengunjung, katanya mereka sering melihat si patung Little Grace ini sering mengucurkan air mata, tapi air mata di sini bukanlah air mata biasa, melainkan air mata darah. Dan ini bisa terjadi kalau misalkan ada pengunjung yang berani-berani memindahkan mainan di makam tersebut ke tempat lain, si patung itu akan menangis darah. Ngeri ya cuy, patung nangis darah. Pertama, boneka. Oke, yang pertama adalah boneka. Lo bener banget, boneka itu udah pasti fix banget, itu bener-bener bisa dipertanggungjawabkan gitu cuy, bahwa memang boneka itu memang biasa untuk dijadikan tempat berdiamnya makhluk gaib. Dan itu memang sudah banyak sekali cerita, film, dan novel bla bla, dan banyak banget buktinya cuy kalau memang boneka itu udah fix. Dan gue pribadi, gue pernah mengalaminya sendiri, bahwa memang boneka itu bisa dijadikan tempat untuk berdiamnya makhluk gaib. Nah, yang paling populer di Indonesia, lu pasti tahu. Ya benar, Jalangkung. Jalangkung itu adalah boneka yang benar-benar itu boneka legend parah cuy. Boneka yang benar-benar identik dengan kemistisannya, itu udah benar fix parah itu sih. Boneka Jalangkungnya juga bisa dijadikan selain boneka
yang bisa ditempati makhluk gaib, dan bisa juga dijadikan media untuk berkomunikasi dengan makhluk gaib. Dan contoh lainnya di Indonesia ada boneka jenglot. Lo pasti udah nggak asing juga dengan boneka jenglot. Itu boneka yang bisa kita piara, tapi isinya jin cuy. Kita piara untuk ya biasalah, namanya orang miara jin ya, apalagi lah pasti untuk melakukan maksiat kan. Ada tuh lagi nih boneka yang menurut gue itu yang paling fuck lah, itu udah tipe parah, itu yang pasti lu juga udah sering dengar ya, yaitu adalah Island of the Doll yang ada di Meksiko sana. Oke, singkat cerita adalah sebelum terjadinya Island of the Doll itu adalah pulau, itu ada pulau di dekat danau gitu, ada 3 anak kecil bermain ke sana. Sampai akhirnya dari mereka bertiga ada 1 yang meninggal karena tercebur dan tenggelam, dan akhirnya dia meninggal di sana. Dan anak yang 2-nya itu akhirnya sudah dia meninggalkan si bocah yang mati itu. Sampai akhirnya datanglah seorang pertapa penyendiri yang bernama Don Julian Santana. Dah, orang itulah yang menemukan si bocah yang mati di danau tersebut. Sampai akhirnya si Julian ini itu sering sekali mendapatkan gangguan-gangguan dari si hantu anak kecil tersebut yang meninggal tadi di danau. Sampai akhirnya si Julian pun mengumpulkan berbagai macam boneka yang akan dikumpulkan dan menancapkan setiap boneka itu di pohon-pohon atau ya pokoknya di sekitaran si danau tersebut itu cuy. Untuk harapan supaya harapannya itu si bocah itu bisa tenang gitu di alam sana gitu. Tapi ternyata itu tidak sama sekali membantu cuy. Bahkan setelah memasang boneka tersebut, malah makin banyak roh-roh dan hantu-hantu yang lain ikut berkumpul di sana. Dan wah, fuck lah, itu ngeri banget cuy, asli. Lu wajib nonton kalau lu misalkan penasaran banget dengan Island of the Doll. Lu buka aja YouTube, itu banyak banget tuh video orang-orang yang sudah, para YouTuber juga yang sudah explore ke sana, udah uji nyali ke sana, explore ke sana. Itu wah, fuck lah, itu benar-benar ngeri banget asli, itu kacau banget. Menurut gue kenapa ini ngeri, karena menurut gue kisah hantu yang ada boneka tuh yang paling ngeri memang di sini cuy, di Island of the Doll ini yang di Meksiko tuh cuy. Paling ngeri yang ini cuy, daripada kisah ya Annabelle, Chucky itu ya biasa cuy. Ini paling ngeri cuy, asli, sepulau cuy, ngeri banget cuy, sepulau. Fuck lah, anjir ngeri cuy. Oke, so mungkin ya segitu aja video dari gua. Oh iya, buat lo semua misalkan ada koreksi atau lo bisa misalkan ada koreksi atau ingin berkomentar atau ingin menambahkan, misalkan lo yang lebih berkapasitas, lo boleh aja langsung komen di bawah. Gua tunggu komen lo di bawah. Mungkin so segitu aja video dari gua. Ambil positifnya dan buang negatifnya. So jangan lupa like, share, and subscribe channel gua, dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar lo semua nggak ketinggalan dari video-video gua. Jangan lupa juga follow berbagai macam sosial media gue. Linknya juga gue cantumin di deskripsi. Don't worry, they are always there. Nama gue Fikri dan selamat malam. Goodbye. Oh iya, gue lupa cuy. Ntar lah, next video.